يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وأصحابه ومن اتبع هداه. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya setidak-tidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam kajian tafsir biasanya kita kaji dengan Dr. Mustafa Umar. Ungkapan alhamdulillah berbeda secara penggunaan dengan asyukrulillah. Kalau asyukrulillah itu biasanya ada muqabalah, ada timbal balik. Dikasih duit dapat ikan, dikasih sayur dapat nasi, ada timbal balik. Maka biasanya ini asyukrulillah. Makanya dalam bermuamalah bersama manusia sering kita ucapkan syukran. Ibu-ibu kalau pergi ke Mekah atau Madinah, syukran ni artinya dalam bahasa kampung kaminya thank you. Nah, itu di kampung kami. Artinya terima kasih. Karena ada timbal balik. Kalau alhamdulillah, kata ulama, la yuhmadu ala makruhin siwa. Tak ada yang dipuji dalam sesuatu yang dibenci kecuali Allah. Tak suka kita, alhamdulillah. Suka kita, alhamdulillah. Kalau orang Jawa bilang gelem rak gelem, ya alhamdulillah. Ini banyak orang Jawa, ada orang Jawa sini enggak? Alhamdulillah. Saya bukan orang Jawa, dulu sekolah di Jawa, tepatnya di Ponorogo, Wong Reok, Gontor. Dapat nikmat alhamdulillah. Kira-kira ini musibah, terkadang ucapannya pun alhamdulillah. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasannya, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Pak, yang tampaknya tak baik di mata, tak cocok di hati, itulah yang ternyata baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an
wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi bu, yang tampaknya baik di mata, cocok di hati, itu ternyata tak baik untuk kita. Makanya ucapan yang paling baik, berhusnuzan kepada Allah, pasti ada hikmahnya. Ucapannya alhamdulillah. Saya di Malaysia, saya tinggalkan Malaysia itu terakhir tanggal 3 Desember. Sejak saya tinggalkan itu, tidak pernah ada salat Jumat di Malaysia, wabil khusus di negeri Selangor, dan tidak disemarakkan salat berjamaah di masjid kecuali 6 orang sahaja. Jadi macam gini-gini tak bisa. Lebih 6, yang lebih tu bayar 1.000 ringgit. 1.000 ringgit tu Pak, kalau dirupiahkan buatlah 3.700, berarti bayarnya 3.700.000 rupiah. Kalau sempat Masjid Muhajirin ni tempatnya di Malaysia, bapak-bapak ni dapat dikenakan 3.700.000 rupiah. Bisa kita bangun masjid satu lagi dari duit kumpulan jamaah. Ini Muhajirin, yang satu lagi tebet masjidnya Ansar namanya. Muhajirin Ansar. Saya pertama kali datang Masjid Muhajirin ini betul-betul Muhajirin dia. Mengapa Muhajirin? Orang Muhajirin tu dari Makkah ke Madinah, dia tak bawa apa-apa. Kalau dari luar masjid ni belum siap nampaknya. Masuk ke dalam macam istana. Luar biasa. Sangkinkan bagusnya salat rasa-rasa di Saudi. Imamnya sedap, ditambah lagi AC-nya kencang. Begini ya salat. Kami di Mesir, saya di Mesir Pak, Al-Azhar. Di Mesir tu salat menggigil macam tu bukan salat subuh. Perasaan macam ini nih, salat asar. Macam ini dinginnya. Kita pakai jaket. Untung imam tu tak panjang bacaannya. Kalau panjang betul-betul Masjidil Haram rasanya. Masjidil Haram kan panjang bacaannya Pak. Makanya yang tidak sanggup kira-kira panjang imamnya, jangan solat Masjidil Haram. Kalau mau solat di Masjidil Haram, latih mulai sekarang. Kalau orang kita tidak. Orang kita kalau solat tu maunya cepat, tepat, ringkas. Kalau panjang sikit, makmum menggerutu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu makmum belakang senyum dia. Sedap imam ni. Tapi kalau sempat imam tu bacanya panjang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dalam hati makmum, matilah kita ni. Awak Yasin ni kadang-kadang sebulan sekali baru baca. Dia imam pula baca Yasin. Itu biasanya yang tak sakit jadi sakit Pak. Kalau panjang bacaan imam, penyakit yang biasa muncul adalah batuk. Itu nama kode. Sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, mengkode-kode imam tu tak boleh Pak. Batal solat kita. Apalagi biasanya solatnya zuhur sama asar. Udah selesai baca, kode imam sudah selesai saya ni, kami dah selesai. Itu nak boleh. Kalau ibu-ibu tak pernah ada.
Karena ibu-ibu jauh tak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Rupanya imam ni hafal Yasin saja. Lepas Yasin tak hafal dia. Maka hati-hati dengan imam-imam. Imam-imam ni terkadang menipu dia. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh solat di Malaysia kecuali 6 orang. Ustaz ni mengada-ngada, tak mengada-ngada. Saya di Malaysia jadi imam, tinggal di masjid, makanya saya tahu. Ini nampaknya mau mengadu, tak mengadu. Saya mau tunjukkan bahawa kita di Indonesia ni layak mengucapkan Alhamdulillah. Karena bisa solat berjamaah lagi. Ditambah lagi ada solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni pahalanya luar biasa. Tapi solat isyraq ni tak bisa kita kerjakan bersendiri. Jadi ada ibadah tu tak mampu kita kerjakan sendiri-sendiri. Bayangkan dari kita selesai solat jam 4.40. Saya tengok tadi jam, tapi selesai solat, bukan waktu solat. Biasanya ada Allahu Akbar. Berapa jam ni lama ke tu imam ni? Itu untung pula pandainya pengurus Masjid Muhajirin ni, ditaruhnya jam ni di sebelah kiri, sebelah di samping. Kalau di depan tengok jam aja, tengok jam awak kadang. Tapi alhamdulillah ditaruh di samping. Jam 4.30 selesai kita solat. Sementara kita baru boleh solat sunat isyraq jam 6.47 minimal, paling sikit itu. Iya betul itu. Oh bukan. Oh 6.37 itu udah isyraq itu ya tulisannya, bukan syuruk ya. Jam 6.37 berarti hampir 1 jam kita di masjid ni i'tikaf. Kalau tidak berjamaah sulit mengerjakannya. Kita karena i'tikaf tu mesti ibadah, tak boleh tidur-tidur. I'tikaf tu mesti ibadah, zikir, baca Quran. Bayangkan 3 jam kita ngaji. 3 jam, 1 jam mengaji, itu luar biasa. Kalau kita sendiri bisanya malas jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. 10 menit pertama masih semangat. 10 menit kedua, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum nasira. 10 menit ketiga, coba bikin. Tapi pandainya pengurus Masjid Muhajirin ni, dibikinnya pengajian sehingga tak payah kita nak baca-baca Quran, dengarkan aja apa tu, penceramah tu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah bisa solat berjamaah. Itu yang nampak di kasat mata kita baik. Yang buruknya banyak. Tahun 2020 ni awal masuk 2020 yang lalu, awal masuk corona. Kemana-mana sulit pergi, haji ditunda. Tak ada. Haji tak ada. Yang haji hanya orang-orang muqimin saja. Orang pilihan yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Lain itu tak dapat pergi haji. 2020 tahun yang luar biasa. Kalau dulu tahun 2000, kalau ibu-ibu Nasidaria tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan. Wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu. Itu biasanya lagu Nasidaria. 2000 itu dah banyak tantangan. 2020 bayangkan
Bercadar dulunya hanya disyariatkan kepada kaum perempuan, tahun 2020 kaum laki-laki pun bercadar. Bercadar kemana-mana begini. Ini kan cadar sebetulnya nih. Tapi bentuk yang simpel, ini cadar nih. Bayangkan 2020, berapa banyak tantangannya. Tak nampak di kasat mata kita mana yang bagusnya. Ucapan yang paling tepat adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabil khusus pada hari ini, pada bulan ini kita masuk pada bulan Rajab. Ini baru masuk tema kita tentang bulan Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya, atau yang umurnya jauh lebih daripada saya, banyak asam garam kehidupan, pahit manis perjalanan hidup dirasa, mau duduk mendengarkan Ananda menyampaikan sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada Ananda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, tak ada ilmuku kecuali secuil yang Engkau titipkan kepadaku. Yang secuil inilah saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, paling bermanfaat bagi orang lain. Berbicara tentang Rajab ini nanti ada yang tersinggung. Berbeda kita dalam pengambilan hukum biasa. Berbeda kita dalam pandangan lumrah. Tapi jangan sampai perbedaan kita menyebabkan kita saling cerca mencerca, maki memaki, jatuh menjatuhkan. Karena al-ilmu rahimun baina ahlihi, sejatinya ilmu itu saling mencintai antara pemiliknya. Bapak pakai mazhab A, silahkan. Saya pakai mazhab B, tidak apa-apa. Yang bersalawat pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina pun boleh. Yang salah yang tak pakai Sayyidina. Dulu sempat cekcok orang, satu subuh pakai kunut, satu lagi tidak boleh pakai kunut, bid'ah. Tapi sekarang jarang orang memperdebatkannya, karena memang jarang yang salat subuh. Mana ada debat lagi, kalau dulu banyak subuh, makanya diperdebatkan. Maka harus esensial, harus pokok pembahasan kita. Apa yang mahu dibahas? Apa titik perbedaan kita? Jangan sampai ada caci maki, rendah merendahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya awal masuk bulan Rajab seminggu yang lalu, biasanya akan dikirimkan kepada HP Bapak Ibu sekalian melalui WhatsApp group tentang hadis palsu bulan Rajab, yang bunyi hadisnya, man shoma yauman fi Rajab faka'annama shoma sanah. Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab satu hari, maka ia mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Wa man shoma sab'ata ayyam, barang siapa berpuasa 7 hari, ghuliqat anhu abwabu jahannam, Allah tutup baginya 7 pintu neraka. Betul tu Bu? Enggak betul Bu? Enggak pernah dengar hadis ni enggak Bu? Ibu berarti jarang buka WA ni ibunya. Sibuk memasak tadi. Masak bapak. Luar biasa. Kalau bapak pernah dengar hadis ni Pak? Oh, berarti kalau belum pernah, ini diragukan. Jarang memakai HP nampaknya. Lebih banyak baca Al-Quran. Ini husnuzonnya. Dan lain sebagainya, panjang hadisnya. Hadis ni palsu. Nanti ada lagi ceritanya, barang siapa berpuasa Rajab, maka pahalanya seperti 700 tahun beribadah. Pahala luar biasa. Hadis palsu. Hingga timbul kesimpulan para pembaca WhatsApp, percuma puasa Rajab
kalau ujung-ujungnya hadisnya palsu? Percuma puasa Rajab kalau ujung-ujungnya hadis palsu. Ini cara istimbatnya salah. Cara pengambil hukumnya salah. Hadis-hadis palsu itu tidak ada satupun yang mengharamkan puasa Rajab. Ibu bukalah. Tengok saudara. 1, 2, 3, 4. Tidak ada satupun hadis yang dinukilkan hadis itu palsu mengharamkan, melarang kita puasa Rajab. Pokok hadis itu kalaupun betul palsu adalah menafikan. Hadis-hadis palsu itu tidak menyatakan kebenaran pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang berpuasa pada bulan Rajab. Itu saja. Tapi sejatinya puasa Rajab tidak ada larangannya. Tapi tengok ketika orang baca hadis palsu, kesimpulannya percuma puasa Rajab. Loh, macam ada pula larangan. Percuma puasa Rajab. Bukan Pak, puasa Rajab itu ada dalilnya. Mana dalilnya Ustaz? Dari Al-Quran, dari sunnah, perkataan ulama, lengkap semuanya. Akan kita kupas setelah pariwara berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan tegang-tegang kali. Nanti marah orang samping. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terdengar juga di TV, di YouTube, ada ustaz mengatakan hadis itu palsu. Saya cerita dulu nih. Hadis tentang puasa Rajab itu palsu karena pahalanya berlebih-lebihan. Maka dihukumi palsu. Saya banyak belajar kitab hadis. Saya masternya Pak, jurusan Quran dan Sunnah di Malaysia, Universitas Antarbangsa. Tidak ada kaidah di dalam ilmu hadis, kaidah ya, menyatakan bahwa hadis itu palsu karena pahala yang dijanjikan berlebih-lebihan. Tidak ada. Itu bukan kaidah, bukan asas, bukan manhaj, bukan kurikulum dalam menghukumi hadis. Kalau sempat itu jadi standarisasi, maka banyak hadis dihukumi palsu. Satu contoh, salat qabliyah subuh. Dalam hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis sahih Pak, raka'ata fajrin, 2 rakaat sebelum fajar, qabliyah subuh. Walaupun sebagian pendapat ulama mengatakan itu hadis tentang subuh, apapun itu sebagian ulama mengatakan itu qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh khairun, lebih baik kata Rasulullah, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 700 tahun beribadah pahalanya tak sebanding dengan pahala cuma 2 rakaat kita kerjakan, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo, pahala apa tuh banyak macam tu? Kita bukan puasa, kita salat 2 rakaat. Tak sampai 3 menit. Salat kalau 2 rakaat tak sampai 3 menit. Allahu Akbar. Tak usah kita baca iftitahnya, langsung baca Al-Fatihah. Malas kita baca ayat, tinggalkan ruku kita. Mungkin sampai 2 menit saja. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi 700 tahun pahalanya, tapi orang itu berpuasa menahan lapar dan dahaga dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Baik pandangan, baik syahwat, baik apapun sekaliannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sulit. Ini enggak, salatnya cuma 2 rakaat, dikerjakan simple, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mengapa tak dihukumi hadis itu palsu? Karena pahalanya yang dijanjikan berlipat ganda.
karena pahalanya berlebih-lebihan. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa baca itu, Bu, kata Rasulullah, ghafarallahu dzunubahu wa in kana mithla zabadi bahrin, Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Oh, ternyata dosa dia tak sebanyak buih di lautan, hanya sebanyak buih kopi dalam gelas. Ibu kopi yang berbuih dia tu, cuma segitu dosa dia. Sementara orang yang membaca itu Allah ampunkan sebanyak buih di lautan dosanya. Sisanya kemana? Sisanya Allah ganti dengan kebaikan. Itu ucapan, Pak. Tak sampai 10 detik dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, mudah diucapkan lidah, thaqilatani fil mizan, mampu memberatkan timbangan mizan kita, wa habibatani ila rahman, Allah suka dua kalimat itu. Kalimat, Pak. Mengapa tak dihukumi hadisnya palsu? Karena pahalanya berlebih-lebihan. Tak ada hukumi palsu, hadis sahih. Man qara'a ayatul kursi ba'da kulli duburin minas salah, barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai solat fardu, falaisa bainahu wa bainal jannati ilal maut, tak ada pemisah dia dengan surga kecuali mati saja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, amalannya setiap salat fardu, setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, bacanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini dibaca setelah salat fardu. Jangan hanya dibaca ketika nampak kuntilanak. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu. Jadi ayat itu untuk beribadah, bukan menghindarkan dari setan nantu kebelau kuntilanak itu. Karena kalau dah jumpa kuntilanak tu nanti, bukan itu kita baca lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Nah, itu kuntilanak lari tu. Awak nak dimakan sama dia ni. Itu pula hikmahnya. Yang mengamalkan ayat kursi setelah salat fardu tidak ada balasannya kecuali surga. Ibu tidak ada penghalang ibu masuk surga kecuali hanya mati itu saja. Mati ibu masuk surga. Tapi jangan pula kita minta mati. Udah kita amalkan ayat kursi itu, ya Allah matikan aku, ya Allah di surga, ya Allah matikan aku. Tak bisa. Tak boleh. Tapi itu janji Allah. Ayat kursi dibaca tak sampai 2 menit, pahalanya surga. Berlebih-lebihan tuh. Maka standarisasi dalam penilaian hadis bukan ditengok dari pahala yang dijanjikan, tapi dari mana. Salah satunya, ini kalau kita bahas panjang nanti masalahnya. Salah satunya sanad. Sanad itu ditengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya ceritakan hukum hadis yang bercerita tadi. Karena waktu kita ni tak lama, saya hanya bercerita tentang hadis sahih bolehnya berpuasa pada bulan Rajab. Berpuasa itu hukumnya mutlak boleh, disunnahkan. Tidak ada yang bisa membatasi orang berpuasa kecuali Allah dan Rasulnya. Puasa bulan Muharram boleh, bulan Rajab tak boleh. Itu mengada-ada dalam syariat. Yang boleh membatasi orang tak puasa pada hari ini hanya Allah dan Rasulnya. Makanya ada beberapa hari yang haram puasa. Syawal. Ibu kalau bulan Syawal, Bu, hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang kita rumah tamu, rumah saudara kita. Makanlah lontong kau, ha. Ini ada lauknya rendang, ha. Makan.
Saya puasa, haram hukumnya. Tidak boleh. Atau pada bulan 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, orang pada nyembelih hewan kurban, di situ dimasak daging-dagingnya, yang ada dendengnya di situ, dihidangkan ke kita. Tidak bisa, saya puasa, haram hukumnya. 3 hari setelah itu ayyamut tasyrik 11, 12, 13 pun tak boleh kita puasa, haram hukumnya. Itu batasan dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu tak boleh kita mengharamkan kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, puasa itu boleh selagi tidak diharamkan. Pahalanya ada, Ustaz, banyak. Hadis dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya jarang pakai hadis-hadis di luar kutubus sittah. Mengapa demikian? Karena banyak orang-orang sekarang dia tak percaya kecuali Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim nanti mengangguk-ngangguk kepala dia. Ini saya pakai Bukhari Muslim. Catat betul-betul. Dinukilkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda bersabda, man shama, barang siapa berpuasa, yauman fi sabilillah, satu hari di jalan Allah, karena Allah. Berpuasa satu hari saja karena Allah. Apa balasannya? Ba'adallahu bainahu wa bainan nar, Allah jauhkan dia dari api neraka 70 kharifa, 70 tahun. Jauhnya 70 tahun perjalanan. Dinukilkan juga oleh Imam Abi Daud dalam kitab sunannya dari Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shama, barang siapa berpuasa yauman, satu hari, fi sabilillah, karena Allah. Kita kan puasa bukan karena istri, kita puasa bukan karena tak ada lauk. Kita berpuasa karena Allah. Sekalian karena lauk tak ada. Itu sekalian. Tapi jangan karena lauk tak ada, karena Allah. Jadi lauk itu nomor 2. Makanya Rasulullah ketika dia datang ke rumah Aisyah, ada makanan. Kata dia, habis ya Rasulullah. Itu jam 9 pagi. Kata Rasulullah, fa ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Puasanya karena Allah, bukan karena tak ada makanan. Jadi kalau ibu-ibu, kalau ada laki-laki, laki ibu, suami ibu yang malas puasa, habis lauk bang, puasalah lagi. Begitu caranya. Ya, biar terpaksa untuk yang first time ini, untuk yang pertama biar dia tahan-tahan dulu. Lama-lama nanti karena Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa satu hari karena Allah, kata Imam Abi Daud, dinukilkan dari kitab sunan beliau. Ba'adallahu minhu jahannama, Allah jauhkan dia dari jahannam, api neraka, masirata mi'ata amin, perjalanan 100 tahun. Tadi 70 Pak. Dalam hadis yang lain, ba'adallahu bainal masriqi wal maghrib, Allah jauhkan dia dari neraka sejauh timur dan barat. Hadis sahih. Kalau tidak ada hadis yang sahih untuk pahala orang berpuasa, kalau puasa Rajab hadisnya palsu, cukup hadis ini sebagai landasan, sebagai pemberi pahala bagi kita orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Itu hari-hari apa aja Pak? Dalam hadis yang lain dinukilkan juga oleh Imam Al-Bukhari, inna amal ibni Adam lah, sesungguhnya amalan anak Adam itu untuk dia. Kata Allah dalam hadis kursinya, illa shaum, kecuali puasa. Fa ana ajzi bihi, aku yang berhak membalasnya.
Kata ulama, mengapa Allah sebutkan macam tu? Karena menunjukkan pahala puasa ni luar biasa, tak ada batasannya. Sehingga yang tahu balasannya hanya Allah. Kalau disebutkan tutup pintu neraka, masih ada sebutannya. Kalau ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dimasukkan ke dalam surga, dapat pahala seperti 700 tahun beribadah. Itu disebutkan. Tapi dalam hadis kursi disebutkan wa ana ajzi bihi, hanya aku yang berhak membalasnya. Kira-kira berapa banyak pahalanya tu? Hadis sahih. Tidak usah diperhatikan hadis palsu tu. Cukup ini sebagai landasan bahawa berpuasa memang pahalanya luar biasa. Tambah lagi bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Mengapa disebut haram? Haram itu artinya mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Jadi jangan diambil satu bentuk saja haram ni. Haram itu artinya mulia. Maka kalau manggil anak kita, jangan pula panggil haram. Hei haram, tak boleh. Kalau anak haram, itu tak bagus. Maka pandai-pandailah menempatkan kalimat haram ni. Masjidil Haram, masjid mulia. Dalam ulama mengungkapkan disebut bulan itu bulan haram karena diharamkan berperang pada bulan-bulan itu. Adakah bulan haram itu? Ada. Siapa yang bilang? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun menurut hitungan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Dari yang 12 itu ada 4 bulan yang haram. 4 haram. Apa yang 4 ini dijelaskan oleh Rasulullah. Dinukilkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab sunannya dari Sayyidina Abi Bakratin radhiyallahu anhu arda'. Dari Sayyidina Abi Bakrah, sahabat Nabi. Minha arba'atun hurum, kata Rasulullah, ada 4 yang haram. Thalathun mutawaliyatun, 2 berdempetan, berdampingan, beriringan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Al-Muharram, wa Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab. Namanya Rajab Mudhar. Mengapa disebut Mudhar? Nisbah kepada sebuah kaum jahiliyah dulu bernama Mudhar. Mengapa Mudhar pula? Karena suku Mudhar inilah yang paling kuat memuliakan bulan Rajab. Sama halnya di kampung kita ada satu gang. Di gang itu ada namanya Udin Bolot. Jadi yang paling terkenal di gang itu Udin Bolot. Maka disebut gang mana? Gang Udin Bolot, kata orang. Dinisbahkan kepada Udin Bolot. Mengapa? Karena Udin Bolot yang paling... Mohon maaf kalau ada namanya Udin sini ya. Mudah-mudahan Bolot. Nah, jadi karena Udin Bolot paling terkenal di gang itu, maka dinisbahkanlah gang itu kepada Udin Bolot. Di kampung saya Pak, ada satu masjid namanya Nurul Iman. Tapi orang tak tahu Masjid Nurul Iman. Karena yang mendirinya Haji Zainuddin. Dipanggil orang Haji Udin. Engkau solat di mana? Saya solat di Masjid Haji Udin. Lu kok Masjid Haji Udin? Orang jarang tahu nama masjid itu Nurul Iman. Yang tahu orang Masjid Haji Udin. Itu di kampung kita banyak di Sumbar, baik di Sumut. Semuanya tahu. Metode macam itu dah ada. Jadi dinisbahkanlah bulan Rajab ni kepada Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumada dan Sya'ban. 4 Pak. Saya ulangi lagi. Zulqa'dah. Zulqa'dah ni setelah hari raya Idul Fitri. Sebulan setelah hari raya Idul Fitri masuklah Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram,
baru 1 Rajab. Inilah kita bulan Rajab nih. Bulan Rajab nih bulan mulia, kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim pada bulan-bulan haram itu. Kata Allah, jangan buat salah ya. Jangan buat dosa. Khusus pada bulan yang haram nih. Dan umumnya kepada semua bulan. Terkhusus 4 nih. Jadi kalau nak menipu, jangan menipu bulan Rajab. Kalau kita menjual, jangan sampai menjual dengan kebohongan. Maka ibu-ibu yang menjual, ada bapak-bapak pembeli, berapa harga Quran ni bu? 20.000 bu, bulan Rajab bu. Tak boleh berbohong bu. 10.000 Ustaz. Nah, jadi alasannya bulan Rajab. Karena memang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti ke kita jangan sampai berbuat kesalahan dosa bulan Rajab. Kalau perlu nanti di pasar pagi, di pasar dupa, pasar mana lah tulis ini. Hari ini bulan Rajab, tidak ada penipuan di antara kita. Itu sekarang. Karena bulan Rajab tak boleh berbohong. Apa sebabnya? Kata Ibnu Katsir dalam kitab Tafsiril Qur'anil Azimnya menukilkan perkataan Sayyidina Ibnu Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, bahwa ia berkata, mengapa Allah sebutkan jangan engkau berbuat salah, zalim, kesilapan, dosa pada bulan-bulan yang haram itu? Ja'alallahu fihinna dzunuba a'zam. Allah jadikan ganjaran orang berbuat dosa berlipat ganda. Kalau dosa menipu itu 10, bulan Rajab dilipat gandakan menjadi 30. Kalau sebaliknya, waja'alallahu fihinna al-amal salih a'zam. Sebaliknya, yang banyak berbuat kebaikan pun Allah lipat gandakan pahalanya. Maka kalau mau puasa, cari tempat-tempat yang pahala itu luar biasa. Ibu pergi ke Mekah, puasa salat di hotel itu pahalanya sama seperti kita salat di Masjid Muhajirin. Tapi kalau ibu salat di Masjidil Haram, itu pahalanya seperti salat di Masjid Muhajirin ini 100.000 kali salat. Nah, ibu pilih salat dalam hotel atau di Masjidil Haram? Tentu Masjidil Haram. Mengapa? Pahalanya lebih. Orang rugi, mohon maafnya, itu orang gaji gitu tuh, orang gak jelas, gak jaleh, ijal namanya itu. Dah pergi jauh-jauh, pergi ke Mekah, salat di dalam hotel. Padahal pahala salat Masjidil Haram itu 100.000. Itu orang yang tak punya rambut lagi. Ada disebut tak punya otak, nanti marah pula dia. Pergi Madinah, ada hotel di samping Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi pahalanya seperti kita salat 1000 di Masjid Muhajirin. Kalau di hotel sama seperti salat Muhajirin. Bapak pilih salat di hotel atau di Masjid Nabawi? Masjid Nabawi itu orang jenius. Dicarinya tempat-tempat yang mulia, yang pahalanya berlebih. Nah, di antara bulan yang 12 nih Pak Ibu sekalian, ada bulan Rajab, bulan haram. Kata ulama, kata Allah, pada bulan-bulan ini ja'alallahu fihinnal amal salih a'zam. Orang yang banyak beramal saleh pada bulan-bulan haram itu dapat pahala berlipat ganda. Nah, kalau selama ini kita tak puasa, bulan Rajab ini waktunya kita banyak puasa. Itu orang jenius. Mengapa bulan Ramadan kita giatkan ibadah? Mengapa? Karena Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Itu orang jenius. Allah Ta'ala itu maha ijabahnya. Iya, Allah maha ijabah. Tapi mengapa engkau pergi ke Raudhah untuk berdoa? Mengapa pergi di depan Ka'bah berdoa? Mengapa di multazam kita, di dinding multazam itu kita meratap, menangis, memohon kepada Allah? Karena Allah memang janjikan kalau kita berdoa di tempat-tempat itu, Allah kabulkan.
Kalau kita ni belum tentu dikabulkan, banyak dosa, banyak kesalahan. Allah tak bagikan tempat-tempat mulia tu mustajab ibadah di situ, mustajab doa kita di situ. Kita ambillah. Nah, sekarang ada fursah, ada kesempatan, ada masa Allah beri kepada kita bulan Rajab Mudhar yang mulia ini. Maka gunakan sebaik-baiknya. Salah satu amal ibadah yang paling dianjurkan adalah berpuasa. Karena salat tak bisa kita buat-buat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu caranya, bacaannya udah ditetapkan oleh Allah. Tak bisa kita buat-buat. Tapi kalau puasa, waktunya terbuka, tempatnya tak terbatas. Bapak di hotel puasa, di atas pesawat puasa, di rumah puasa, kerja puasa, di mana-mana itu puasa. Nah, amalan ini di samping tadi saya sebutkan hadis sahih dari Bukhari Muslim menyatakan puasa itu pahalanya banyak, tambah lagi bulan Rajab ad'afan mudha'afah, berlipat ganda. Maka ibu yang puasa Rajab, mantap, teruskan. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada sahabatnya. Dinukilkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bercerita tentang seorang sahabat Nabi bernama Al-Bahili. Bahili ini Pak, orangnya rajin puasa. Kita ceritanya hadis sahih, tak ada palsu. Yang dengar mikrofon saya dari rumah, ragu dengan hadis saya, buka. Kalau salah datang ke saya lagi, minta telepon saya sama Ustaz Pak Imam kita. Ustaz, ternyata hadis Ustaz itu salah menyebutkan Ustaz. Tidak salah, saya terima kasih. Kalau masalah ilmu ni tidak ada saya sombong. Saya salah, perbaiki. Kita akan ibadah ni kan untuk Allah. Apa kita sombong? Ternyata yang kita kerjakan itu salah. Nah, apa ini aku yang benar? Kita ini untuk Allah, bukan untuk membangga-banggakan. Kalau salah yang saya sampaikan, tak cocok hadisnya, membolak-balikkan fakta, sampaikan saya salah, saya perbaiki. Tidak ada masalah. Tidak ada perlu disombong-sombongkan. Kita ini akan mati juga. Belum tentu amal ibadah kita diterima. Syarat-syarat diterima itu amal soleh kita itu betul menurut syariat Islam. Nah, kalau kita ternyata salah menurut syariat Islam, mengapa kita harus berbangga? Sudah pasti tak diterima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Bahili ini suka puasa, Pak. Waktu Rasulullah di kota Madinah, dia datang berbaiat beserta kaumnya. Ayahnya, atuknya, abang-abang, adik-adik dia semuanya datang berbaiat. Bahili ini orangnya putih, ganteng, agak gemuk dia, berbaju putih, berkacamata, berkepiah abu-abu, bersorban merah keputih-putihan. Ini contoh saja. Al-Bahili ini dulunya gemuk. Setelah berbaiat dia balik, setahun setelah itu dia datang, berubah dia. Kulitnya pertama putih jadi hitam legam. Badannya awalnya gemuk menjadi kurus kering. Bajunya awalnya putih menjadi hitam. Sorbannya tak tahu kemana lagi. Kepiah pun tak ada dipakainya. Kira-kira begitulah. Datang Rasulullah. Rasulullah ketika datang Al-Bahili, Rasulullah tak mengenal. Tak disapa oleh Rasulullah karena Rasulullah pikir saya yang lain, orang lain. Akhirnya Bahili merasa canggung. Mengapa Rasulullah tak kenal dengan saya? Iyalah tak kenal. Awalnya ganteng, sekarang menjadi gantung. Tergantung-gantung, ganteng itu tak nak sampai ke bawah. Jadi mana? Tak tahu. Kata, ya Rasulullah, ada Bahili, ya Rasulullah. Aku ni Bahili. Bahili mana? Bahili ni banyak. Payakumbuh ada dia yang Bahili namanya ada. Pahanam ada juga Bahili-Bahili yang mana. Kira-kira begitulah.
Ana ba'ili ya Rasulullah alladhi bay'atuka as-sanata al-madiyah. Saya yang berbaiat kepadamu tahun lalu. Oh Bahili, kata Rasulullah. Mengapa macam ini bentuk engkau? Kata dia, ya Rasulullah, mundu faraqtuka wa bay'atuka ma akaltu wa ma syaribtu illa bil-lail. Sejak aku jumpa dengan engkau ya Rasulullah, saya tinggalkan engkau tahun lalu, saya tak pernah makan, tak pernah minum kecuali malam hari saja. Artinya puasa sepanjang tahun. Kata Rasulullah, lima azabta nafsak, mengapa engkau azab dirimu macam ini? Biar kalaupun kita puasa satu hari, bukannya banyak sikit melako ada, onde-onde ada, mie goreng ada. Kan kita begitu puasa. Makanya puasa bukan tambah kurus, tambah sejahtera. Yang kue lepat ada, yang kue apa namanya, semua kue ada. Risol ada. Kayak mana penggemar risol bapak ini nampaknya. Yang ada es campurnya, es duriannya, es apa namanya lagi, bandrek, semua ada. Kata Rasulullah, melima azab tanasa, mengapa kau azab dirimu? Orang banyak puasa tak kurus macam kau. Ya karena dia makannya memang sedikit. Kata Rasulullah, kalau mau puasa, sum yauman waftir. Kalau nak berpuasa, puasa satu hari satu bulan, selebihnya buka. Kata Bahili, ya Rasulullah, inna biquwah. Aku punya kekuatan puasa banyak ya Rasulullah, zidni, tambahkan. Kata Rasulullah, sum yaumaini min kulli syahrin watruk. Puasa 2 hari setiap bulan, dan itu jangan puasa lagi. Pokoknya sebulan 2 kali cukuplah tu. Zidni ya Rasulullah fa inna biquwah, tambah ya Rasulullah, aku kuat. Itulah sahabat tu begitu dia. Kata Rasulullah, sum thalathata ayyamin min kulli syahrin watruk. Puasa 3 hari tiap bulan, tinggalkan. Itulah puasa Ayyamul Bait tu. Barang siapa yang berpuasa pada Ayyamul Bait, faka'anna masama syahra, seakan-akan dia puasa 1 bulan. Sama dengan puasa apa namanya, salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Faka'anna maqama al-laila kullahu, seakan-akan dia menghidupkan 1 malam penuh. Seakan-akan pahalanya. Man qara'a salatan min suratil ikhlas, yang membaca surah ikhlas 3 kali sebelum tidur, faka'annama khatamal Quran, pahalanya seakan-akan dia mengkhatamkan Al-Quran. Seakan-akan, bukan mengkhatam Al-Quran secara penuh. Kata Rasulullah, kata Abahili, ya Rasulullah, zidni fa inna biquwah, tambah 3 hari kurang katanya. Kata Rasulullah, kalau mau puasa, sum ashhural hurum. Kalau mau puasa lagi, puasalah pada bulan-bulan haram. Kalau mau puasa banyak-banyak, kata Rasulullah, puasalah pada bulan-bulan haram. Hadis sahih. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada sahabatnya Al-Bahili, kalau mau puasa, puasalah pada bulan Rajab, bulan haram. Sebab sejatinya pada bulan-bulan Rajab ni, sahabat Nabi dulu memang banyak beramal soleh. Buktinya hadis dalam Muslim. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada bulan Sya'ban? Kan Rajab, Sya'ban, Ramadan, di tengah-tengah ni Sya'ban ni. Rasulullah berpuasa selalu pada bulan Sya'ban ni. Kata Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ibnu Abbas, mengapa engkau berpuasa Rasulullah pada bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, itulah bulan. Dzaka syahrul ladzi ma baina Rajab wa Ramadan yaghfilu anha katsirun minan nas. Itulah bulan antara Rajab dan Ramadan yang banyak orang lalai. Inilah bulan yang banyak orang lalai. Artinya zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, bulan Rajab dan bulan Ramadan ni memang dispesialkan. Bulan Ramadan karena memang khusus pahalanya berlipat ganda. Bulan Rajab dikarenakan bulan haram, diapit oleh 2 yang bulan mulia ni, bulan Sya'ban. Maka banyak orang lalai, kata Rasulullah, membuktikan bahawa bulan Rajab memang menjadi perhatian oleh sahabat Nabi sejak zaman hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu kita sudah habis. Macam mana hadis-hadis tentang yang kemarin-kemarin itu, yang tentang hadis itu betulkah palsu Ustaz?
nanti kita kupas di pertemuan yang akan datang. Ini namanya politik Ustaz. Supaya diundang untuk yang kedua kalinya. Itu berpolitik juga seharusnya. Karena itu kita kalah saing. Ini yang sini penceramah dokter-dokter, Pak. Ada dokter Mawardi. Ya, kalau kita tak punya politik dan strategi, kita ditelan masa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.